Hey, halo Sobat ABS. Hari ini kita akan membuat lemari kecil dengan sebuah pintu dan juga laci. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, jadi bahan yang kita gunakan untuk membuat lemari kecil ini adalah block mill ya. Block mill itu block board melamin. Jadi bagian dalam sudah ada melaminnya warna putih kayak gini. Tebelnya 18 mm, luar kita finishing pakai HPL, dan ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pembuatan ini, yaitu membuat pintu, membuat laci juga, serta membuat boxnya ini, serta ini kan digantung ya. Jadi kita belajar cara membuat French clit system. Nggak hanya potongan 45, tapi cara membuat kabinetnya seperti apa supaya 45 itu bisa ditempel di belakang dan nggak kelihatan kayak gitu. Nah, kali ini saya nggak sendiri, saya udah bareng sama cewek yang satu ini. Dia woodworking woman gitu ya, dari Surabaya. Namanya siapa? Lovelia. Panggilannya biasanya Lovel gitu Panggilannya ya. Lovel. Nah, jadi Lovel ini dari Surabaya. Ceritanya gimana sih kok bisa mampir ke sini? Bisa diceritain nggak sama teman-teman yang mungkin penasaran? Oke, jadi Sobat ABS, sebelumnya itu aku tuh ada basic di bahan bangunan. Aku ada toko bahan bangunan gitu kan. Beberapa kali ada project yang bikin renovasi gitu ya. Dan pelanggan-pelanggan ini minta untuk dibikinin custom furniture gitu. Nah, dulunya aku tuh ngesupin ke orang gitu kan. Tapi ternyata lama-kelamaan kok mahal gitu kan. Jadi di situ muncul satu problem yang harus diselesaikan. Iya betul. Jadi kayak mikir lagi gimana caranya. Terus juga sering-sering lihat di YouTube, sering-sering lihat di IG. Banyak cewek-cewek juga ternyata bisa kok woodworking gitu kan. Akhirnya pengen belajar, searching di Google. Gimana caranya sih belajar gini kan? Susah ya kalau belajar sendiri. Apalagi aku cewek gitu ya. Akhirnya ketemulah ABS gitu kan. Akhirnya kontak. Terus mau ikut kursus. Dan gitu. ini kedua ya? Ini kedua. Yang kemarin sudah saya posting di Instagram ABS, dan saya tag juga di Instagramnya Lovel. Apa Instagramnya? Lovelia Monyil. Lovelia Monyil. Aku udah taruh di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa follow. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat di intro di depan tadi ya, yang ngerjain ini kebanyakan adalah Lovel. Jadi saya itu cuman bantu aja mengarahkan, mengajari safety-nya dan sebagainya, serta mengajari yang baik dan benarnya seperti apa. Oke ya, langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya. Ini ada satu buah pintu yang bisa kita bikin hari ini, sama bikin laci. Kalau misalkan kamu bisa bikin ini, kalau misalnya mau bikin kitchen set, tinggal kamu panjangin aja ukurannya, dilebarin gitu. Untuk membuat laci itu ada tekniknya. Kalau pintu mungkin karena kalau HPL-an, biasanya pintu itu ada di depannya kabinet. Jadi untuk laci itu kan ada rel. Rel itu ditaruh di sampingnya sini nanti. Jadi harus ada tempatnya dia. Rel itu kan 1,3 cm. Jadi kalau misalkan ini jatuhnya nanti kan dalamnya kan 36,4, kurangi 2,6 cm. Jadi lebar kabinet lacinya atau box lacinya itu 33,8. Ini 36,4 kali sama ya 28 juga. Ini 3. Nah, kita belum bikin untuk belakang dan juga lacinya ya. Tapi ini dulu aja. Jadi kita hanya butuh satu kali potong, usahakan sesuai dengan cut list yang sudah kita bikin kayak gini. Terus sampai habis. Narik jangan kayak gitu. Tetap dalam keadaan ditekan tadi, ditarik dua-duanya. Ngebor itu kekuatan penuh, nekannya juga penuh. Tapi kalau ini nekannya penuh, tapi triggernya tuh kecil aja. Jadi dikontrol pakai triggernya. Terus dorong. Sip, mantep.
lepas. Oke, jadi gitu bikin laci ya. Jadi ukuran kabinetnya itu berapa? Nanti Tingginya. Oh itu yang dibilang gap tadi ya. Makanya nggak boleh pas ini. bukan Cuma 12. gap tadi itu pintu. Oke. Tapi kalau ini itu lebarnya kabinet berapa dikurangi 2,6. Kenapa? Karena ada dua buah rel laci. Relnya itu 1,3 1,3. Jadi 2. Oke Sobat ABS, proyek pembuatannya udah selesai. Langsung aja ya kita tanyain gimana kesan-kesannya, ada PR nggak gitu ya, apa yang jadi kendala tadi dan serunya di mana gitu. Terus langsung aja yuk, gimana? Oke, jadi tadi tuh Kendalanya dulu. selama proses ini kendalanya itu yang pertama tuh pas awal nih sudah Oh, lihat bikin sketch. bikin sketchnya. Ini maksudnya belum ada bayangan sih, Belum ada bayangan. harus motongnya berapa, terus kayak dicoainnya di sebelah mana, berapa mili, tebel dan lain-lain kayak gitunya. Padahal udah ada Padahal sudah ada Panduan itunya, ya, panduannya. desainnya ya. Tapi waktu udah mulai mau motongnya yang mana dulu nih kayak gitu kan. Tapi kemarin kan kita bantu pakai aplikasi itu. Terus mungkin yang anu sih nempel HPL gimana? nempel HPL so far so good. So far sih. so good. Motong-motong Motong-motong itu yang seru gini ya. seru malah. Ngerakit, nyekrup-nyekrup, nembak. Nyekrup nembak itu PR-nya disekrup kayaknya. Itu kayak agak harus kayak Harus apa namanya, ditekan. harus ditekan kayak gitu-gitu sih, Kadang-kadang agak-agak terlalu pencet triggernya ya. triggernya terlalu kenceng padahal kurang ditekan gitu. Harusnya ditekannya terlalu kenceng, triggernya pelan aja ketika nyekrup. Tapi kalau ngebor itu sebaliknya. Kencengin aja ininya, triggernya kayak gitu. Itu aja sih. Ada nusir juga. Gimana nusir? Kayak Kalau aku lihat tadi nggak terlalu sulit bagimu, tapi memang perlu jam terbang. Terus ngadon-ngadon apa segala macam nanti kamu belajar sendiri di rumah. Nah ini kan kebetulan kamu kan cewek nih. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang cewek juga yang kebetulan pengen tapi masih takut karena aku lihat banyak kan mereka tuh yang pengen gini malah dibully, padahal di luar negeri cewek-cewek tuh udah jago-jago kayak gini, bahkan jadi bosnya bisnis interior juga gitu. Oke, jadi buat sobat ABS nih, khususnya buat cewek-cewek ya, yang mau belajar gini, go aja lah, kayak belajar ya. Namanya skill itu nggak lihat umur, nggak lihat gender gitu kan. Maksudnya belajar aja lah. Jam terbang nanti. Apapun yang teman-teman pengen lakukan, karena kan yang pertama harus ada waktu dan juga harus ada modalnya nih ya, harus ada biaya. Karena juga, woodworking gitu. itu sebenarnya nggak murah ya, alat-alat power toolsnya itu tapi bisa dipilih, maksudnya budget bisa disesuaikan gitu, jadi masih fleksibel juga dan nggak harus semua dimiliki, yang dibutuhkan aja gitu. Ya.
Gitu sih. Gitu, jadi Nah kemarin kan udah langsung beli, habis kelas pertama langsung Iya. belanja bahan-bahan kayak table saw, trimmer, kompresor gitu. Dan kalau bisa ada temennya ya, jangan sendiri, Iya. terutama cewek. Gitu. Terus safety-nya kayak rambut, kayak kacamata, masker apa segala macam harus diperhatikan. Karena bahaya banget tuh rambut kalau sampai kena circular saw atau table saw gitu. Oke, semangat ya buat cewek-cewek yang di luar sana, nggak usah takut dibully, go on, kerjain aja karena masa depan teman-teman itu ya kalian sendiri yang pegang, nggak usah dengerin omongan orang gitu kan. Oke, terima kasih, thank you Lovel. Oke. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.